Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Untuk teman-teman hari ini ya, dengan situasi ternak kambing yang menurut peternak itu ya belum menguntungkan, bahkan belum ada yang namanya perhatian pemerintah. Rata-rata kan peternak untuk berkembang itu jalan sendiri. Jalan sendiri, patokan harganya juga ditentukan pasar sendiri, dan pemerintah tidak ada yang campur tangan. Bahkan pakan ya, bahkan pakan itu ya diserahkan antara produsen dan konsumen. Sehingga yang terjadi, peternak itu menjadi kelas terbawah ya, yang tidak bisa memprotes, hanya bisa menjerit dan mengeluh. Nah, ini untuk mencari terobosan ini yang memang teman-teman ini harus harus membuka cakrawala kembali ya, berkaitan ternak kambing. Karena rata-rata di kampung itu ternak kambing ya hanya breeding. Dan breeding itu paling banyak lah, 70% breeding mungkin, atau 60%. 60% breeding. Terus sisanya itu ternak kambing penggemukan atau pembesaran, dan juga beberapa persennya hanya perah. Padahal ya, kalau hanya berfokus pada breeding, maka ternak yang selalu saya amati itu ya berarti ternak-ternak konvensional ya. Walaupun metodenya modern, kandangnya modern, pakannya modern, tetapi kembali lagi, kalau ternak berfokus pada breeding, memang banyak hal aspek yang kita kalah, ya kan? Karena banyak ruang-ruang yang belum kita memanfaatkan dari kambing. Ya ruang apa ya? Banyak kan. Kalau breeding itu kan hanya menunggu menghasilkan cempe, ya kan? Tapi kita lupa dengan yang lain-lain ya. Nggak. Kalau menghasilkan cempe jantan ya harusnya kan kita gemukkan sendiri atau kita besarkan sendiri. Kalau kemudian breeding atau kembang biak itu tidak mampu menopang secara ekonomi ya, maka turunannya adalah penggemukan. Kalau kemudian penggemukan juga belum mampu memecahkan kebuntuan ya, ya turunannya itu harus kambing perah. Setelah turunan kambing perah, baru turunannya adalah kotoran. Pemanfaatan kohe, yang sejauh ini kan pemanfaatan kohe masih terhitung sedikit ya, walaupun digiling, tapi kan untuk dibuat pupuk organik, pupuk berkualitas baik itu kan sangat sedikit. Pengetahuan pemanfaatan itu ya sekali lagi terbatas di kampung. Nah, hal ini saya akan mencoba mengeksplor, menggambarkan kepada teman-teman semuanya, membuka cakrawala, membuka wawasan. Semoga teman-teman ya ini bermanfaat lah. Bermanfaat buat teman-teman semuanya, atau yang mungkin lupa terhadap strategi planning kita untuk ternak kambing biar sukses. Hal yang perlu saya kupas berkaitan dengan kambing kembang biak atau breeding, terus kemudian penggemukan, kemudian turunannya ke perah kan. Sekali lagi itu yang kita bahas. Kalau ngomong kambing, ya kambing perah gitu kan. Ini termasuk nanti kita bahas pakannya ya. Perbedaan pakan kambing antara breeding, penggemukan, dan perah ya. Perbedaannya. Yang pertama kita ngomong kambing ya, kambing perah. Kalau kambing perah itu ya berarti ada sanen, ada sapera. Tapi bukan harus sanen atau sapera saja yang harus kita manfaatkan. Kambing Jawa Randu pun bisa, kambing PE atau peranaan etawa bisa, kambing bur juga bisa. Jadi tidak terfokus, tidak terpaku harus sanen dan sapera yang menghasilkan susu berkualitas tinggi atau banyak. Dalam kacamata pemahaman saya, beberapa keliling ke peternak susu, itu bukan hanya ada sanen dan sapera saja, bahkan ada kambing Jawa Randu yang berkualitas baik untuk diperah.
dan juga peranaan etawa dan juga bur yang sama-sama menghasilkan susu di atas 1 liter. Ya kan rata-rata sapera itu atau sanin itu ya 1 lah ya. Tapi bukan berarti kambing yang lain ditiadakan. Nah, ini menurut pemahaman saya, teman-teman harus memanfaatkan ini. Kalau ada breeding, ya pilih kambing yang memiliki potensi, kambing lokal yang memiliki potensi susu yang baik. Ya rata-rata kalau saya lihat di peternak penggemukan itu, Jawa Randu yang susunya susu botol, terus kambing PE juga susu botol, terus kambing pur ya pur nggak ada sih susu botol, ya susu biasa kayak Jawa Randu, tapi menghasilkan produksi susu yang banyak juga. Artinya tidak harus terpaku susu botol loh, ya. Walaupun beberapa contoh adanya susu botol, tapi kambing Jawa Randu yang memiliki produksi perah yang bagus itu ya harus dimanfaatkan. Nah, termasuk kata teman-teman perah itu yang pernah salah satu saya tanyakan, itu kambing lokal juga bisa dibikin kambing perah kalau dari awal kita membentuk bahwa kambing ini akan dijadikan kambing perah. Maka kambing yang biasa dipelorot, di susunya diambil itu akan membentuk kualitas perah sendiri. Beda dengan kambing yang begitu beranak terus diempengi nama anaknya, itu tidak terangsang atau tidak mengembang lah tindakan. Tapi kalau dari awal kita buat ya, beli yang dorong atau yang baru beranak sekali, itu bisa dibentuk menjadi sehingga kantongannya bisa lebih membesar lagi dan produksi susunya bisa lebih banyak lagi dari sebelumnya. Nah ini ya. Nah ini terus kemudian berkaitan dengan, artinya tadi kalau ngomong jenis kambing menurut saya bebas sah-sah saja kan. Terus kemudian kambing susu. Kalau jual susu ya. Ya kalau kita skalanya 10-20 indukan itu kayaknya kalau jual ke sekitar kita, teman-teman yang hanya fokus breeding aja, itu kan pasti banyak membutuhkan susu-susu tambahan. Kalau kita manfaatkan jual 1 liternya yang sekarang itu kan rata-rata sudah di atas 20.000 kan 1 liter susu murni itu kan. Ini kan bisa menambah income tersendiri. Kalau umpamanya satu indukan bisa menghasilkan 1 liter per hari, 20 indukan sudah 20 liter. 20 liter kali 25.000 aja. Sudah berapa? Itu bisa menutupi kos biaya pakan. Terus kemudian macam-macamnya bisa untuk untuk kebutuhan pakan kan nggak ngeluarin setiap hari, sedangkan produksi susu setiap hari. Artinya selain bisa mengganti kos biaya pakan, juga bisa mendapatkan income tambahan dari ternak kambing kita. Artinya bisa setiap hari menghasilkan produksi susu. Nah ini berkaitan dengan pakan ya, pakan penggemukan dan breeding dan perah itu ada perbedaan sedikit lah ya. Yang pertama nih, kalau kambing penggemukan itu tujuannya meningkatkan berat badan dan kualitas daging ya, kalau kambing penggemukan. Terus komposisi pakan itu pasti tinggi, energinya tinggi, proteinnya tinggi ya. Terus kemudian ya kalau energi protein tinggi itu ya berasal dari jagung ya. Dari biji-bijian ada jagung, sorghum, bunggel kedelai, kacang dan itu protein tinggi dan energinya tinggi. Terus kemudian dari selain itu memanfaatkan limbah-limbah pakan, ya limbah jagung, limbah singkong, daun singkong, limbah-limbah industri yang kita manfaatkan itu bisa menjadi pakan penggemukan. Artinya pakan penggemukan itu ya fokusnya ke berat badan dan kualitas daging ya kan. Berarti harus menggunakan biji-bijian, terus kemudian limbah.
Terus berkaitan dengan protein ya, protein itu ya 14 sampai 16% kalau kadar protein untuk penggemukan. Kalau kadar energinya itu ya tinggi ya, 250 sampai 3000 kcl ya. KCL apa-apa inilah pokoknya kalau bahasa anunya. Nanti kita bahas. Ya per kilogramnya itu mengandung kadar energi tinggi. Terus kalau kambing penggemukan, kambing breeding, kembang biak, tujuannya meningkatkan kesuburan dan kesehatan reproduksi, ya kan? Komposisi pakannya harus seimbang kalau ini, ya kan? Antara energi, protein, nutrisi, ya itu harus seimbang. Beda dengan penggemukan. Penggemukan itu harus tinggi protein dan energinya. Kalau breeding itu harus seimbang. Kalau pakan kalau kadar proteinnya untuk kambing breeding itu ya hanya 12% sampai 14%. Kalau tadi kan kadar protein untuk penggemukan 14 sampai 16. Kalau kadar di breeding itu 12 sampai 14%. Kalau kambing perah, nah tujuan kambing perah itu meningkatkan produksi susu dan kualitas susu, ya kan? Berarti komposisi pakannya ya tinggi energi dan protein. Terus kemudian dengan penekanan pada nutrisi yang mengandung produksi susu seperti hijauan berkualitas, artinya ditekankan dengan pakan-pakan yang berkualitas, yang kalau diberi hijauan yang bisa memproduksi susu dengan baik. Ya ada hijauan kan banyak sih ya, daun singkong bisa, lamtoro bisa. Nanti kita bahaslah berkaitan itu ya di selanjutnya. Yang penting ini ngomong biji-bijian juga penting. Suplemen vitamin dan mineral. Nah, kalau untuk perah ini ada suplemen dan mineralnya. Kadang-kadang kan di kita antara kambing penggemukan, kambing breeding, kambing perah itu pakannya hampir sama. Sehingga apa? Ya terbalik-balik atau tercampur aduk dan ruwet gitu kan. Menurut saya kalau breeding ya jangan makan yang terlalu mengikuti gaya penggemukan. Kalau penggemukan ya jangan disamakan dengan breeding. Pasti perkembangannya beda, hasilnya beda. Ini yang saya tekankan pada teman-teman semua ya. Terus kemudian berkaitan ini. Nah, ini ya saya ngomong tentang contoh pakan penggemukan itu. Ini pakan penggemukan, pakan breeding, pakan untuk perah. Pakan untuk penggemukan itu ya biji-bijian seperti jagung, kedelai, sorghum. Kalau jagung itu ya 30% sampai 40% kebutuhannya. Sorghum 10 sampai 20%. Bungkil kedelai itu ya 10 sampai 15. Kacang tanah ya 5 sampai 10%. Limbah-limbah ya seperti ampas singkong, limbah-limbah pertanian ya, seperti yang lainnya itu hanya 10 sampai 20% ya kan? Ya butuh suplementasi vitamin, mineral tetap hanya 1 sampai 2%. Kadar nutrisi protein saya sebutkan tadi kan 14 sampai 16%. Seratnya hanya dibutuhkan 10 sampai 15% untuk penggemukan. Kaliumnya hanya 0,8%, fosfornya hanya 0,4%. Ya kalau contoh formula pakannya ya ada jagung 13%, sorghum 15%, bungkil kedelai 12%, terus limbah pertanian pakan itu yang bisa hanya 15%, terus hijauan ya daun singkongnya hanya 10%. Suplemen vitamin mineralnya 1,5%, garamnya 0,5%. Ini untuk pakan penggemukan. Kalau pakan breeding ya bahan utama yang difokuskan yang banyak kan itu ya hijauan atau rumput. 40 sampai 50% ya, itu rumput harus. Terus kemudian ya kalau legum itu ya 10 sampai 20%. Legum itu apa ya? Nantilah kita bahas legum di bawah. Terus biji-bijian itu kayak jagung, kedelai dan lain sebagainya yang
ya 10%, sorghum ya hanya 5%, bungkil kedelai ya hanya 5%. Artinya sedikit kadarnya. Suplemen vitamin mineral ya hanya 1%, kadar nutrisinya yang dibutuhkan hanya 12%. Terus seratnya itu untuk breeding itu 15 sampai 20% ya. Ya, contoh formula pakan ya, formula pakan breeding ya, ya rumput 45%, legum 15%, jagung 15%, bungkil kedelai 8%, suplemen vitaminnya 1,5%, ya, garam 0,5%. Ini untuk komposisi pakan yang namanya breeding ya. Kalau kok perah gimana? Perah itu bahan hijauan berkualitasnya 30% sampai 40%, legumnya 20%, biji-bijiannya 30%, sorghumnya 20%, bungkil kedelainya 15%, ya kan? Suplemen vitamin mineralnya sama antara breeding, penggemukan dan perah itu sama, 1 sampai 2%. Kadar nutrisinya tinggi, 16 sampai 18%. Seratnya kecil, 10 sampai 15%. Ini kandungan seratnya. Ya contoh formula pakannya, rumputnya 35%, legumnya 25%, biji-bijiannya 20%, bijian jagung ya. Kalau kedelainya 12%. Suplemen vitamin mineralnya dikasih 1,5%, garam 0,5%, ya kan? Bahan apa yang mengandung protein tinggi? Nih saya sebutkan, bungkil kedelai 45%, bungkil kacang tanah 30%, biji bunga matahari itu juga bisa, tapi kan susah juga ini carinya ya. Ngumpulinnya, waduh mahal ini. Terus ya biji-bijian lah, biji labu ya. Kalau kita kan di kampung adalah labu yang nggak kepake ya. Dedak padi yang paling mudah, dedak padi 15%. Tepung ikan, ya, tepung ikan jarang juga kalau nggak beli ya pasti. Tepung ikan itu mengandung 50% protein ya. Terus tepung daging ya, tepung daging kalau untuk kambing janganlah ya, untuk anu. Ya tepung ikan nggak apa-apa lah ya. Kacang hijau itu ya 20 mengandung 20% protein. Kacang merah mengandung 20% protein. Biji kapas. No, biji kapas yang nganggur-nganggur loh di kampung kita itu ya. Yo kalau ada orang yang sedang bikin kasur itu biji kapas ya dimanfaatkan kan bisa. Mengandungnya 25% ya, Bro. Apa enggak? Eman-eman kita kan. Nah, bahan yang mengandung serat tinggi. Nah, ini sekarang tadi protein, ini serat. Ya, serat itu ya pakan-pakan lah ya. Kalau jerami mengandung seratnya tinggi 60 sampai 70%, tapi bagusnya untuk sapi, bukan enggak cocok untuk kambing. Rumennya beda. Olahan pakannya di perut itu beda. Lapisan pakannya itu, lapisan perutnya beda. Jadi kalau jerami untuk kambing itu enggak cocok, tapi sangat bagus untuk sapi ya. Terus rumput, ya rumput itu ya 50% itu mengandung serat tinggi, 50%. Legum 40%, ya kan? Terus batang jagung itu, dedak padi juga mengandung serat tinggi loh, 30%. Batang jagung 30% mengandung serat, batang sorghum 30%. Kulit biji kapas, nah, kulitnya juga nih. Tadi biji, sekarang kulit. Kulitnya aja mengandung 40% serat ya. Kulit biji kedelai kan, kulit biji kopi, wah itu bagus bro. Kenapa kita nggak gunakan yang ada di lingkungan kita? Legum itu apa toh gitu kan? Legum itu ya yang merupakan sumber protein yang baik, yang sering digunakan untuk pakan ternak itu. Legum itu kacang tanah, kacang hijauan, kacang merah, kedelai, lamtoro, itu legum namanya. Legum itu kayak protein, sumber nutrisi, meningkatkan kualitas. Wow, untuk menyuburkan tanah aja bagus legum itu, ya kan? Terus gini, jenis rumput, ya rumput gajah, rumput benggala, rumput raja,
rumput Bahria, apa-apa macam-macam lah rumput-rumput ya. Kalau rumput Sataria dan lain sebagainya itu. Terus kalau yang mengandung nutrisi, kualitas, oh banyak lah di sekitaran kita ya. Pokoknya teman-teman kalau seandainya mau ternak kambing, pokoknya perhatikan. Menurut saya yang bisa dimanfaatkan itu sesuai apa yang saya sampaikan di awal. Ada susu, ada daging, ada breeding, ada pemanfaatan apa namanya, serintil dan lain sebagainya itu ya. Oke oke. Terima kasih untuk teman-teman semua. Salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.